Ya, kita lanjutkan perbincangan sebelum nanti Bang Yos memberikan ini. Sekarang nih, contoh saja nih, Mas Ahok, seperti MRT ini yang sudah dibangun. Ini sekarang ribut, ada yang ingin di bawah, ada yang ingin di atas, ya kan? Tadi Bang Yos sudah sharing tuh, gimana kemudian tekanan itu luar biasa dari kanan kiri, kepentingannya banyak. Nah, gimana tuh Anda menghadapi? Saya kira itu perlu kaji ulang dari masyarakat transportasi Indonesia. Itu punya kajian yang menarik. Ternyata MRT yang sekarang ini cost-nya itu nomor 2 termahal di dunia setelah Amerika Serikat. Jadi Amerika Latin, Asia, semua kita di atas itu harganya. Nah, kita cari tahu apa karena pembebasan lahan karena akibat di atas, apa di bawah. Nah, itu perlu dikaji lagi. Nah, bagi kami yang paling harus diselesaikan program Bang Yos itu adalah busway. Jadi kita harus membuat bus rapid transit. Nah, di dalam biaya dan operasional daya angkut ini hampir mirip busway dan MRT. Cuma meningkatkan kapasitas tidak bisa. Makanya kami mau imbangin dengan rare bus. Pak Jokowi punya plan. Kalau rare bus kayak angkut 800 orang, jalur utama sudah jadi berbeda. Nah, itu yang kita akan fokus itu dulu. Tentu MRT harus jalan, tapi maksudnya kita jangan perangnya itu terlalu banyak. Busway diberesin dulu deh, feeder. Jadi misalnya koridor yang ke Bekasi. Yes. Karena orang-orang Jakarta banyak sekali tinggal di daerah urban. Koridor yang ke Tangerang. Jadi yang pertama Pak Jokowi bilang akan dilakukan begitu dilantik, sowannya bukan ke luar negeri, sowannya ke wali kota Bupati Bekasi, wali kota Bupati Bogor, Tangsel, Tangerang. Itu sowannya. Supaya duduk orang-orang yang penduduk sana masuknya nyaman, sehingga motor, mobil sementara akan ditinggalkan dulu. Jadi kami akan fokus itu dalam tahun pertama supaya itu diselesaikan. Nah, soalnya HDP preman segala macam pada Pak Jokowi, kita akan ciptakan 1.000 sampai 1.500 pasar dan parkiran untuk titipin orang naik transportasi massal. Di situ ada PKL, ada makanan, ada parkir motor. Nah, yang preman-preman dikasih kerjaan yang layak, kasih rumah di atasnya. Orang kalau sudah punya hidup yang enak kan dia mikir kan, punya anaknya sekolah yang baik. Nah, preman kan freeman, nah itu akan Pak Jokowi lakukan. Dengan 45 itu cukup? Lebih dari cukup. Itu wah dahsyat tuh uang, kita hemat 10% aja udah dahsyat banget. Zaman Bang Yos, kalau Bang Yos punya uang segitu, udah selesai semua kemarin. Ini Bang Yos waktu itu kan baru mulai kan. Bisa, nggak udah sampai udah 41 T rencananya. Tapi nanti setelah ada perubahan, mungkin sampai akhir tahun bisa 45 T kami kira. Komentarnya Bang Yos? Ya, jadi kan sekali lagi masalah-masalah krusial ya, seperti banjir, macet, sampah, itu sudah ada blueprintnya. Itu pegang dulu ya. Begitu gubernur yang baru dan wakilnya ini tentu dilihat dan dikaji lagi, perlu direvisi apa tidak. Nah, itu harus dilakukan dengan cepat dan dia harus segera eksekusi. Kuncinya kan itu. Ingat 5 tahun itu bukan waktu yang panjang. 5 tahun itu amat singkat, nggak terasa. Saya sudah merasakan 10 tahun, saya kaget-kaget kalau besok pagi saya harus timbang terima kan gitu. Sementara pekerjaan yang tertinggal masih banyak. Nah, disinilah kuncinya. Pada saat kita bicara seperti ini, kan kita bayang-bayangin aja ya. Tetapi begitu di lapangan kan dinamikanya jadi tinggi. Disinilah diperlukan keberanian seorang pemimpin ya, keberanian membuat keputusan. Setelah alternatifnya kayak gini, mana yang paling baik? Ini solusi yang nomor 1 yang saya pilih. Itu keberanian membuat keputusan. Setelah itu keberanian mengambil risiko. Pasti dari sebuah keputusan itu ada risikonya, ya. Risiko harus diambil. Yang ketiga tidak kalah pentingnya adalah berani mengambil tanggung jawab. Gitu. Kita mendelegasikan ke bawah, ke dinas, ke wali kota. Tetapi begitu ada terjadi sesuatu, jangan lari kita. Ini harus take over, saya bertanggung jawab. Kan gitu kan. Jadi dengan begitu anak buah kita bekerja juga dengan penuh semangat dan keberanian. Nah, bagaimana mengatasi tembakan-tembakan kiri kanan itu? Itu pasti terjadi, ya. Mereka kuncinya adalah konsisten saja. Ini aturannya seperti ini, oke. Kalau kamu memang melakukan prosedur yang ada, kamu menang ya oke. Tetapi memenangkan kamu, sorry, saya tidak bisa lakukan. Harus berani seperti itu. Walaupun itu orang yang paling berpengaruh terhadap partai yang mendukung kita, harus dilakukan. Itu memang tidak enak, ya. Kita akan dicaci maki orang, ya sudah, itu sebuah risiko yang saya katakan tadi, risiko ngambil keputusan. Nah, saya sarankan kepada
penjabat baru ini begitu masuk, yang pertama pastilah orang timur itu kulon nuwun kan, gitu kan misi. Kulon nuwun pertama adalah kepada birokrat di bawahnya. Anda harus membayangkan bahwa birokrat ini pas pendukung incumbent semua tadinya kan. Mereka sudah was-was nih. Wah, gua bakalan digeser nih. Itu pentingnya dia kemudian kumpulkan mulai dari balai kota, kemudian ke wilayah-wilayah kota madya dan kabupaten. Aku pemimpinmu yang baru ya, nggak usah kalian resah gitu. Aku tidak akan gusur sana gusur sini. Yang saya lihat adalah kompetensi dan nilai kerja kalian gitu ya. Itu. Nah, bekerja dengan baik, dengan tenang. Ya, saya tidak akan pernah melihat kamu dari mana, sukumu apa, agamamu apa. Lupakan itu, saya nggak akan pernah melihat itu. Dan itu harus dibuktikan. Ya. Lalu yang kedua adalah rakyat. Kan? Kunjungan itu kan bisa seketika kan, misalnya ke Jakarta Pusat gitu. Pagi ketemu pegawai wali kota pusat dan para pegawainya semua. Lalu sorenya atau siangnya habis makan siang lanjutkan dengan rakyat. Rakyat kan tidak perlu semua, tokoh-tokohnya aja. Saya tolong bantu. Saya tidak pernah bisa apa-apa tanpa Anda semua membantu. Jadi prinsip di militer itu, seorang panglima sehebat apapun tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa prajurit di bawahnya. Okay. Nah, bagaimana memotivasi prajurit ini? Memotivasi dia mau kerja keras, menunjukkan kinerjanya, memotivasi dia loyalitas menjadi bagian penting. Kan gitu. Nah, karena itu dia harus mendudukan sebagai bapak. Artinya andil dengan semuanya, nggak pilih kasih. Melihat dari kacamata kompetensi. Ya. Nah, dengan cara seperti itu dan karakter yang saya lihat dari luar saat ini, mereka mampu. Yang penting pemimpin itu juga jangan merasa dirinya paling pintar. Sutioso dari mana? Militer, pasukan khusus. Pintar saya apa? Saya expert di dalam pertempuran kali ya. Strategi pertempuran, aku mungkin biangnya. Tetapi ngurus transportasi, ngurus pendidikan, kesehatan, mana aku tahu kan. Nah, di sini SDM-nya itu ada semua, expertnya. Orang ahli kesehatan ada, orang ahli transportasi ada, orang ahli pendidikan. Itu yang kita kumpulkan, kita dengar dia. Kita dengar, masuk logika kita, oh ini yang terbaik. Jangan ragu-ragu, ambil keputusan cedet. Tinggalkan lagi, masalah lain dihadapin lagi, harus begitu. Pesan dari Pak Guru seperti itu? Ya. Langsung ditindaklanjuti nanti? Pasti dong. Sering telepon beliau kan saya. Oke, baik. Terakhir, closing statement dari Anda, Mas Ahok? Ya, kami berterima kasih dari Bapak Presiden sebetulnya ya, sampai Gubernur Pak Foke yang membuat Jakarta ini aman, ada himbauan tadi. Justru kami juga berterima kasih kepada pemilih kami juga maupun pemilih Pak Foke. Kami harap ini bisa sama-sama bekerja untuk wujudkan Jakarta baru. Karena Jakarta itu buat kita semua. Soal kemarin ada salah paham, itu biasalah. Kan saya selalu katakan bukan bertanding, ini berlomba. Siapa sampai duluan, tapi kita saling bekerja sama supaya Jakarta baru segera bisa kita wujudkan. Tentu kritik, saran, masukan jangan segan. Mumpung salahnya belum jauh. Ya kalau tiap bulan dievaluasi kita akan lebih cepat sadar. Kita kan manusia. Dan kami juga minta kepada para PNS juga jangan khawatir soal tunjangan, soal apa. Kami akan lakukan sistem meritokrasi. Istilahnya di kampung saya bilang begini, kami tidak menuntut semua PNS itu jadi malaikat. Karena tidak ada manusia bisa jadi malaikat. Yang penting jadi manusia saja, kalau kesalahan kan manusiawi. Ada ketakutan, ada kebutuhan. Yang paling penting ya jangan jadi setan saja, repot kita. Jadi manusia saja gitu. Okay. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ahok, Pak Sutioso. Ya, terima kasih. Perbincangan yang menarik pagi ini.